Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi ini bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur, kita akan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sungguh Dia adalah Allah yang setia. Dialah Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapanku, ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita akan sembah Tuhan kita. Mari kita akan agungkan Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Karena sungguh Dia Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak kami puji dan kami agungkan Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Selain kami menyembah-Mu Tuhan, selain kami sujud dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita akan bersorak-sorai memuji dan mengagungkan Tuhan kita. Biarlah dari utara sampai ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Terdengar pujian bagi Tuhan, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat. Haleluya, Allah kita dahsyat. Mari kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang mengenal kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Puji nama Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami datang kepadamu di saat ini mengucap syukur atas semua kasih setia, kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami hari lepas hari. Sampai hari ini kami ada, semuanya adalah karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, di hari kudus-Mu ini kami datang berbakti kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan mengajari kami, menuntun kami, bahkan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah firman Allah yang boleh menguatkan, meneguhkan, menghibur, bahkan menegur kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang sudah siap mendengarkan, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan kami terima dalam hati dan kami siap melakukannya. Kristus dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu berseru-seru. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Saudara yang kasih. Dan tema firman Tuhan hari ini yaitu perjumpaan dengan Yesus yang mendatangkan keselamatan. Ternyata untuk mendapatkan keselamatan, seseorang harus berjumpa dengan Yesus. Ya. Perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi. Bagaimana orang bisa lebih kenal atau lebih dekat kalau bertemu saja belum? Demikian juga kita tidak bisa kenal dengan Yesus jika kita belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Bapak Saudara, mari kita belajar dari peristiwa hidup Sakeus yang adalah pemungut cukai, juga seorang yang kaya. Kecintaan terhadap kekayaan membuat seseorang tidak peduli dengan orang lain. Matanya telah dibutakan oleh harta dunia, kekayaan ini. Ya, itulah yang sehari-hari yang dilakukan oleh Sakeus. Orang miskin pun diperas. Dan dalam mengerjakan tugasnya pun ia sangat kejam dan tidak adil.
Dan yang menjadi fokus perhatiannya hanya kepada harta duniawi. Ia tidak peduli apakah yang dilakukannya itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Pada masa Yesus, pemungut cukai sangat dihina orang. Bapak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di sini kita dapat melihat sebelum Sakeus ingin melihat Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu rindu bertemu Sakeus. Dan Yesus melihat hatinya yang rindu berjumpa dengan Yesus. Seperti di ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa aku harus menumpang di rumahmu. Ya, Bapak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Dan kisah hidup Sakeus ini, ia telah diketemukan Tuhan. Mari kita melihat hal-hal apa saja yang membuat Sakeus diketemukan Tuhan. Yang dimana Sakeus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan apakah saudara sudah diketemukan Tuhan? Apakah saudara sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Jika belum, mari kita belajar dari hidupnya Sakeus. Bagaimana perjumpaan pribadi yang mendatangkan keselamatan. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dan jika saudara sudah diketemukan Tuhan, apakah yang menjadi bukti nyatanya? Mari kita belajar tentang kisah seorang kepala pemungut cukai yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yang pertama yaitu Sakeus memiliki iman dan berusaha. Pada ayat 1 dikatakan bahwa Yesus melintasi kota Yeriko yang menjadi tempat tinggal Sakeus. Dan ketika mendengar Yesus melintasi kota itu, ada keinginan yang sangat tinggi dalam hatinya Sakeus. Ingin melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ada problem. Sakeus tidak berhasil. Sebab badannya pendek. Namun badan yang pendek ini tidak menjadi hambatan dan halangan buat Sakeus ingin bertemu Yesus. Keinginannya sangat tinggi inilah daya tarik Sakeus dapat berjumpa dengan Yesus. Keinginan yang sangat tinggi inilah iman Sakeus tertuju kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Yesus Maha Tahu. Ia Maha Kuasa. Dalam hati Sakeus yang ingin melihat Yesus, inilah iman. Iman yang dimiliki oleh Sakeus tertuju kepada Yesus. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Iman menjadikan kita untuk dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi. Jauh melebihi kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus. Ternyata Yesus terlebih lagi merindukan yang sangat tinggi, yang sangat besar untuk berjumpa dengan kita. Berjumpa dengan saya dan saudara. Yesus ingin berjumpa dengan Sakeus. Ya. Sebab firman Allah yang mengatakan bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia.
Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, imanlah yang menjadi awal pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Percaya kepada Yesus. Sebab tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman menjadi hal yang utama. Iman menjadi dasar untuk kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita. Kita harus bersedia untuk percaya dan menerima Yesus. Seperti kita boleh melihat kisah hidup Zakheus. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dengan iman Zakheus dapat diketemukan Allah. Yesus melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak? Yesus tidak dapat kita sembunyikan. Tidak ada yang dapat kita bohongi kepada Yesus. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Apakah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus atau tidak? Oleh karena itu, Bapak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, iman kepada Yesus ini mendorong Zakheus untuk segera berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Iman yang ingin bertemu dengan Yesus juga yang di ujung nyatakan dengan tindakan, dengan usaha. Ya, kita boleh melihat kisah hidup Zakheus. Ia adalah orang yang beriman kepada Yesus, tetapi ia juga tidak berhenti, ya, tidak putus asa. Demikian hendaknya orang yang beriman kepada Yesus tidak mudah putus asa. Kita boleh melihat badannya Zakheus yang pendek tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan, alasan untuk Zakheus tidak bertemu Yesus. Di mana Zakheus tidak mudah menyerah, ya, ia tidak putus asa. Ia berusaha sampai ia dapat melihat Yesus. Kita boleh melihat di sini usaha Zakheus untuk melihat Yesus. Ia memanjat pohon ara. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita harus berusaha untuk lebih dekat dengan Yesus. Seperti Zakheus. Usaha ini bukti dari iman. Iman yang sungguh-sungguh, ya. Rindu, haus untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari jangan pernah menyerah. Tapi teruslah giat, teruslah berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Lebih dekat lagi dan terus lebih dekat lagi. Kita semakin mengerti hati dan pikiran Kristus, dan semuanya akan selaras, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan kita ucapkan, kiranya hidup kita selaras dengan firman Allah. Namun kadangkala, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mengalami tantangan dan kesulitan untuk kita dekat dengan Yesus. Kita boleh melihat di sini, Zakheus, ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, banyak cibiran, banyak cemoohan. Zakheus yang adalah orang berdosa, masa Tuhan Yesus bersahabat dengan orang berdosa? Ya. Nah, demikian juga kadang ketika kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, pasti mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Namun kita boleh belajar dari Zakheus, ia tidak mudah menyerah, tetapi ia tetap berusaha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Di sini kita boleh melihat bahwa Zakheus tetap berusaha untuk melihat Yesus. Ya. Demikian juga kita kiranya terus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus
terus ya, kita terus tingkatkan. Kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, hidup kita mau seperti Yesus, ada banyak tantangan dan hambatan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hiraukan itu. Tapi mari kita terus berusaha, mari kita terus berjuang. Karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Iman percaya kita kepadanya, kesungguhan dan keseriusan kita untuk bertemu dengan Yesus. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Langkah yang kedua, untuk kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mendatangkan keselamatan, yaitu bahwa perjumpaan dengan Kristus juga mendatangkan sukacita. Kita boleh melihat di ayat yang kelima dan keenam di sana, di mana ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, peristiwa pertemuan, perjumpaan Sakeus dengan Yesus mendatangkan sukacita yang luar biasa, sukacita yang melimpah bagi Sakeus, ya, di mana hatinya sangat bergembira karena Yesus menyambut Sakeus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus menyambut Sakeus yang tadinya dia adalah orang berdosa karena iman yang dimiliki oleh Sakeus. Dan kita boleh melihat di sini, dan penerimaan Yesus dalam hatinya Sakeus mendatangkan sukacita. Karena Yesus menyatakan kasih-Nya, pengampunannya atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Sakeus. Ada sukacita yang besar, ada sukacita yang melimpah, kebahagiaan dalam hatinya Sakeus ketika Yesus berkenan menyambutnya. Ya, Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saat ini juga Yesus mau masuk dalam hati kita. Ia mau diam dalam hati kita. Mari sambut kehadiran Yesus dengan sukacita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, setelah berjumpa dengan Yesus, hati seseorang diisi dengan kasih dari surga, kasih sayang dari Tuhan. Ya, inilah yang mendatangkan sukacita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tadinya hati Sakeus yang diisi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, harta, kecintaan akan hal-hal yang sifatnya sementara, ya. Tetapi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hatinya diisi dengan sukacita yang tidak dapat ditukar dibandingkan dengan apapun. Luar biasa, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tentunya hal ini juga dirasakan oleh kita. Ya, hal ini juga tentunya dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan Yesus. Hatinya bersukacita dalam Tuhan, tidak lagi terganggu dengan kata-kata orang, tidak lagi terganggu dengan apa yang menjadi kenikmatan di dunia ini, tetapi ia fokus kepada Yesus karena ia bangga ia dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi.
Ya, hatinya diisi dengan kasih Tuhan. Sakeus berubah pola hidupnya, bahkan tujuan hidupnya juga berubah. Yang tadinya fokus kepada harta dunia, keinginan-keinginan daging, tetapi hidupnya sekarang tertuju kepada Yesus. Kalau demikian, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Inilah yang menjadi bukti perjumpaan seseorang dengan Yesus. Ya, jadi Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hal yang ketiga untuk kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, yaitu ada perubahan, ada pertobatan. Karena dampak perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Inilah hal yang ketiga. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, perubahan hidup pun terjadi dalam hidup Sakeus. Di sana dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita boleh melihat di sini, yang tadinya Sakeus penagih pajak, ia memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan kesusahan orang lain. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, menjadi seseorang yang dermawan. Ya, ia peduli dengan sesama. Ia bersedia membagikan hartanya kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berulang-ulang kali firman Tuhan mengatakan bahwa orang kaya itu sulit untuk masuk surga. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, kita boleh melihat Sakeus yang orang kaya, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ya, ia tidak lagi menjadikan harta menjadi prioritas, tetapi tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Ia mengasihi sesama, ia peduli kepada sesama. Inilah perubahan yang harus terjadi dalam setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Seperti Sakeus yang mengalami perubahan. Bukti bahwa saya dan saudara sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus terus hidup dalam perubahan demi perubahan. Pertobatan demi pertobatan harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus terus diubahkan setiap hari. Karena Tuhan mau kita seperti Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus menyambut setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus tidak mempedulikan masa lalu kita, masa kelam kita. Tuhan tidak lihat masa lalu, tapi Tuhan lihat masa kini. Apakah hati kita beriman kepada Tuhan? Apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau menerima kasih yang dari Tuhan? Saudara yang kasih nama Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Siapapun saudara, apapun pelanggaran demi pelanggaran yang telah kita perbuat, mari datang kepada Tuhan. Tuhan sangat terbuka, tangannya sangat terbuka untuk mari memanggil kita. Mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita terus diperbarui dan diperbarui. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dari surga menjadikan hidup Sakeus berubah. Sebelum berjumpa dengan Kristus, hidupnya berpusat kepada harta duniawi, diri sendiri, keinginan-keinginan daging. Tetapi setelah ia
berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipulihkan, hatinya dipulihkan. Ia dapat mengalami kasih sayang Tuhan. Ia juga mengalami sukacita yang besar, sukacita yang melimpah, menjadikan Zakeus mengasihi sesama. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jadi setelah kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kita mengalami sukacita. Sukacita yang dari Kristus mendorong kita, mengingatkan kita untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Ya, dan kita pusatnya bukan lagi kepada perkara-perkara dunia, tetapi perkara-perkara surgawi. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, terima dan rasakanlah kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Dan kau akan merasakan sukacita hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Yang menjadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa pemulihan rohani mendatangkan keselamatan. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita diketemukan Tuhan. Namun setelah kita diketemukan Tuhan, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dan terus hidup dalam perubahan demi perubahan. Perubahan demi perubahan dapat terjadi dalam hidup kita ketika kita terus setia bertekun di dalam doa dan juga membaca firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Saudara, kita akan bersyukur dan kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh menasehati kami, mengajari kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kasih Kristus. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Karena perjumpaan dengan Kristus mendatangkan keselamatan. Oleh karena itu Bapak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh tetap senantiasa memiliki iman kepada Kristus. Dan kami mau tetap berusaha. Dan kami akan merasakan sukacita dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kami juga mau terus mengalami hidup dalam perubahan demi perubahan. Pertobatan yang terus menerus dapat terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kami menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ketika kami tetap terhubung dengan Tuhan, ketika kami tetap beriman kepada Tuhan, ketika kami tetap setia beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan, kami yakin percaya Roh Allah yang hidup terus bekerja, menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkannya. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh mengalami, bahkan merasakan perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mendatangkan keselamatan. Sehingga kelak setiap kami boleh bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, hamba-Mu boleh berhenti berbicara di pagi hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan terus bergema di dalam setiap hati kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan.
Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut, ya, bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube. Saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya, dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.